Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Hari ini kita akan belajar tentang cahaya dan cermin ya teman-teman. Nah, apa itu? Ini pelajaran IPA kelas 8. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing di rumah ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, apa sih cahaya itu? Cahaya merupakan sejenis radiasi berbentuk gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat dengan mata. 1 meter adalah jarak yang dilalui cahaya melalui vakum pada 1/299.792.458 detik. Ya. Atau di sini kecepatan cahaya adalah 299.792.458 meter per sekon. Ya, sekon ini sama saja dengan detik. Atau kita bisa tulis 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ya, jadi biasanya kecepatan cahaya dituliskan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Untuk sifat-sifat cahaya itu sendiri ada 5 macam. Yang pertama, cahaya dapat menembus benda bening. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat merambat lurus. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Sedangkan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Sebelumnya, agar kita bisa melihat sebuah cahaya, itu kan pasti ada sebuah benda. Nah, benda itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada sumber cahaya, yaitu dapat menghasilkan cahaya sendiri. Contohnya, ada matahari, lampu, lilin, senter, dan lainnya. Kemudian yang kedua ada benda gelap. Benda gelap ini tidak bisa menghasilkan cahaya sendiri. Nah, contohnya adalah benda yang tembus cahaya dan benda yang tidak tembus cahaya, atau kita bisa tuliskan di sini benda gelap dan benda bening. Sekarang kita lihat sifat cahaya yang pertama, yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Yang pertama itu bendanya dibagi jadi 2 ya, seperti tadi sudah dijelaskan, ada benda bening dan benda gelap ya, atau benda yang tembus cahaya dan benda yang tidak tembus cahaya. Kalian bisa lihat di sini ada seorang anak perempuan sedang menyinari gelas ya. Gelas ini kan bening sehingga dia dapat tembus cahaya. Kalian bisa lihat ada bayangannya di tembok ini ya, atau di papan ini. Sedangkan sifat yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Ya, benda dapat dilihat karena benda memantulkan cahaya. Jadi kita bisa melihat benda karena benda tersebut memantulkan cahaya. Kalian bisa lihat di sini ada sebuah senter yang disinarkan ke sebuah cermin. Nah, dia memantul sehingga bisa dilihat oleh mata. Kemudian kalian bisa lihat juga di sini ada contoh cermin ya. Senter dipantulkan ke cermin sehingga cahaya itu akan memantul. Pemantulan cahaya itu dibagi menjadi 2. Ada pemantulan teratur dan ada pemantulan tidak teratur atau baur ya. Pemantulan teratur ini seperti ini, jadi bidangnya datar. Kalian bisa lihat di sini. Sedangkan pemantulan tidak teratur ini bidangnya ya tidak teratur ya. Saya jelaskan lagi di sini contoh pemantulan baur ya. Pemantulan cahaya oleh permukaan yang tidak rata disebut pemantulan baur. Kalian bisa lihat di sini alasnya kan tidak rata, sehingga cahaya yang terpantul itu tidak beraturan. Ada yang ke sana, ke situ, ke sini, ke sono dan lainnya. Sedangkan untuk pemantulan teratur yaitu pada bidang yang rata, sehingga sinar datang dan sinar pantul itu memiliki sudut yang sama. Ya, jadi pemantulan teratur terjadi pada benda yang tidak tembus cahaya dan permukaannya rata. Ya, jadi kalau misal tembus cahaya dia tidak dipantulkan ya, otomatis menembus benda bening. Contohnya di sini ada sebuah cermin. Ya, dalam hal ini berlaku hukum pemantulan cahaya, yaitu yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar.
Dan yang kedua, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul ya. Sudut datang I sama dengan sudut pantul R ya. Seperti gambar di sini, I sama dengan R. Yang ketiga, cahaya dapat merambat lurus. Nah, pernahkah kamu perhatikan cahaya yang masuk lubang kecil di ruang gelap? Ya, jadi kalau misal ada sebuah cahaya masuk ke lubang kecil di ruangan yang gelap. Ya, kalian bisa lihat cahaya akan keluar dari kardus terakhir ya ketika lubang ketiga berada pada satu garis lurus. Kalian bisa lihat gambar ini. Jadi ada 3 buah kardus yang dilubangi kecil. Di sini ada lilin sebagai sumber cahaya. Kita lihat dari sisi yang berlawanan. Nah, di sini kita akan melihat cahaya itu. Sehingga cahaya dapat merambat lurus. Coba kalau misal salah satu kardus ini digeser, otomatis kita tidak bisa melihat cahaya tersebut ya karena lubangnya tertutup oleh kardus yang lainnya. Hal ini membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Kalian bisa perhatikan gambar berikut ya. Ada sebuah pensil yang dimasukkan ke dalam gelas. Nah, pensilnya terjadi apa? Ya, seperti bengkok ya. Jadi di sini pensilnya seperti bengkok, padahal dia tidak bengkok ya. Jadi bukan sulap, bukan sihir. Kemudian contoh lain dari pembiasan cahaya ada dasar kolam yang airnya bening, lebih dangkal daripada kedalaman sebenarnya. Jadi kalau misal kita berenang di kolam renang, kalian bisa lihat bahwa ketika ada kolam ya yang bening, itu rasanya itu lebih dangkal daripada kedalaman sebenarnya. Kemudian yang kedua, pada siang hari yang panas, di jalan aspal seolah-olah ada genangan air. Kalian biasanya kalau misal lagi di perjalanan, itu di jalan raya, kalau lagi panas-panas itu pasti di tengah-tengah seperti ada genangan air. Nah, itu salah satu contoh dari cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah pembelokan arah rambat cahaya saat melewati 2 medium yang berbeda kerapatannya. Ya, jadi di sini berlaku hukum Snellius. Kalian bisa lihat di gambar ini ya. Jadi ada cahaya datang, kemudian ada cahaya bias ya. Jadi kan seperti dibengkokkan. Ya, seperti tadi gambar pensil yang dimasukkan ke dalam air, dia akan seperti patah atau bengkok. Kemudian yang bawah ini, cahaya datang, cahaya bias. Ini yang bawah jika dilihat ikan yang melihat ya. Ini jika ikan yang melihat, kalau yang atas itu jika manusia atau hewan yang melihat, hewan lain yang ada di darat. Hukum Snellius menyatakan bahwa yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sinar datang dari medium rapat ke medium kurang rapat dibiaskan menjauhi garis normal. Dan sinar datang dari garis renggang ke medium rapat dibiaskan mendekati garis normal. Sedangkan yang terakhir, cahaya dapat diuraikan. Nah, dispersi merupakan penguraian cahaya putih menjadi berbagai macam warna. Ya, kalian bisa lihat di sini ada sebuah prisma ya. Prisma diberi sinar putih ya atau diberi sinar, dia akan menghamburkan cahaya-cahaya lain ya. Jadi akan menghamburkan berbagai warna. Jadi ada Mejiku Hibiniu ya, seperti pelangi. Nah, pelangi itu adalah cahaya dapat diuraikan. Jadi ketika cahaya matahari yang kita lihat berwarna putih, padahal sebenarnya cahaya matahari tersusun dari banyak cahaya berwarna. Cahaya matahari diuraikan oleh titik-titik air di awan sehingga terbentuklah pelangi. Ya, biasanya kan kalau habis hujan, kemudian panas, nah itu terbentuk pelangi. Jadi titik-titik air yang di awan itu membentuk pelangi karena adanya cahaya matahari. Warna pelangi terbentuk dari warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu atau Mejiku Hibiniu. Paham ya? Itu adalah sifat-sifat cahaya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.